Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Cerita Derman. Sebelum menonton usahakan like, komen, dan subrek terlebih dahulu. Oke lah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Let's go! Seorang pria bernama Raffi bertemu seorang gadis cantik misterius bernama Ayu dalam kondisi hujan deras di pinggir jalan sepi. Mereka menjalin hubungan yang semakin erat, dan Ayu terlihat sempurna, baik hati, lembut, dan seperti tahu apa yang Raffi pikirkan. Tapi di balik senyumnya yang memesona, mulai muncul kejanggalan-kejanggalan. Ayu tidak pernah makan di depan Raffi, tidak pernah terlihat di bawah sinar matahari, dan selalu menghindari cermin. Semakin lama bersama, Raffi dihantui mimpi buruk yang terus berulang, mimpi tentang suara tangisan perempuan di tengah malam dan suara tertawa yang menyeramkan. Puncaknya, ia menemukan foto lama di rumah temannya, menampilkan seorang perempuan yang sangat mirip Ayu, yang ternyata sudah meninggal 20 tahun lalu. Dari situ Raffi menyelidiki asal-usul Ayu dan menyadari kebenaran mengerikan. Pacarnya adalah kuntilanak yang sedang berusaha hidup seperti manusia. Di akhir cerita, saat Raffi mencoba meninggalkan Ayu, gadis itu menunjukkan wujud aslinya. Tapi yang lebih mengejutkan, Ayu memohon agar Raffi tidak meninggalkannya, dan bahwa dirinya akan berubah. Raffi dihadapkan pada dilema hidup dan mati. Langit malam menggantung kelam. Petir menggelegar memecah keheningan, membelah awan-awan hitam yang menggulung tebal. Hujan deras mengguyur jalanan kecil yang melintasi kebun karet tua di pinggir kota. Di atas motor tuanya, Raffi berusaha menembus lebatnya hujan, jaketnya sudah basah kuyup dan pandangannya terganggu oleh percikan air hujan yang membasahi kaca helm. Lampu motor menerangi jalan berlubang dan pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Jam di tangannya menunjukkan pukul 11 malam lewat 15 menit. Ia baru pulang dari tempat kerja paruh waktunya di kafe. Meski jalan itu sering ia lewati, malam itu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin, dan lebih menakutkan. Tiba-tiba, di ujung jalan yang menurun, sinar lampu motornya menangkap sosok berdiri diam di tengah jalan. Raffi refleks mengerem mendadak, ban motornya sedikit tergelincir, dan hampir membuatnya jatuh. Ia menurunkan kaca helmnya perlahan, mencoba memastikan apa yang baru saja ia lihat. Seorang perempuan, berdiri mematung. Rambut panjangnya tergerai basah. Ia mengenakan gaun putih yang kuyup menempel di tubuhnya. Wajahnya nyaris tak terlihat, tertunduk, dengan rambut menutupi sebagian besar mukanya. Hujan tetap mengguyur tubuh perempuan itu, namun dia seolah tak peduli. "Dek, kamu gak apa-apa?" Raffi berseru sambil mematikan mesin motornya. Tak ada jawaban. Suaranya tenggelam di antara suara hujan dan angin. Ia maju perlahan, menuntun motornya. Perempuan itu hanya berdiri, tidak bergerak sama sekali. Raffi merasa dadanya mulai sesak, entah karena takut atau karena firasat aneh yang tiba-tiba muncul. Tapi ia tetap mendekat. Rasa iba mengalahkan logikanya. "Dek, kamu sendirian di sini?" tanyanya lagi, lebih pelan. Perempuan itu perlahan mengangkat kepala. Mata mereka bertemu. Wajah pucat dengan mata besar sayu itu menatap Raffi tajam, namun dengan ekspresi yang tak bisa dibaca. Ada kesedihan, ada rasa sakit, tapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat bulu kuduk Raffi berdiri. "Aku tersesat," katanya lirih. Suaranya nyaris tak terdengar, seperti berbisik di telinga, tapi jelas. Raffi mengangguk cepat. "Ayo ikut aku, ini gak aman," kata Raffi sambil membuka jas hujan dan menyodorkannya pada gadis itu. "Aku Ayu," ucapnya. Raffi mengangguk. "Raffi, ayo, kita cari tempat berteduh dulu." Mereka menaiki motor. Ayu duduk di belakang, tangannya menggenggam pinggang Raffi erat sekali, terlalu erat untuk seorang gadis bertubuh mungil. Tapi Raffi tidak berpikir banyak. Mungkin dia sangat kedinginan, pikirnya. Sepanjang jalan, mereka tidak banyak bicara. Suara hujan tetap mendominasi. Tapi Raffi merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Bahkan, napasnya mulai terlihat seperti embun. Sesampainya di rumah kontrakannya yang kecil, Raffi segera menyodorkan handuk. "Kamu bisa bersih-bersih dulu di kamar mandi." "Maaf ya, rumahku kecil banget." Ayu hanya mengangguk. Ia berjalan pelan menuju kamar mandi, tanpa suara. Langkahnya tidak terdengar menjejak lantai, seolah-olah kakinya melayang. Raffi sempat tertegun, tapi buru-buru menepis pikirannya. "Jangan halu, Vi," gumamnya sambil menyeduh teh. Saat Ayu keluar dari kamar mandi, ia sudah mengenakan baju hangat milik Raffi yang terlalu besar untuknya. Rambutnya masih basah, tapi ia tersenyum. Senyuman itu lembut, tapi ada sesuatu yang membuat Raffi menoleh cepat ke arah jendela,
tiba-tiba merasa seperti diawasi. Malam itu, Ayu tidur di sofa. Tapi Raffi tidak bisa tidur. Di antara bunyi tetesan air hujan, ia mendengar suara lain. Suara tangis perempuan, lirih, namun jelas. Ia bangkit, membuka pintu kamar. Tapi ruang tamu kosong. Ayu masih terbaring di sofa, membelakangi Raffi, seolah tertidur. Suara tangis itu berasal dari arah dapur. Raffi berjalan pelan. Setiap langkahnya seperti menambah berat rasa takut di dadanya. Ia menyalakan lampu dapur. Tidak ada siapa-siapa. Ia memeriksa jendela, terkunci. Pintu belakang juga terkunci. Lalu, siapa yang menangis? Raffi, suara itu datang dari belakang. Ia menoleh cepat. Ayu berdiri di sana. Rambutnya menutupi wajah, gaun putihnya kembali dipakai, padahal sebelumnya sudah berganti baju. Wajah Raffi langsung pucat. Ayu, namun saat Raffi berkedip, Ayu sudah memakai baju hangat lagi. Rambutnya terikat. Ia menatap Raffi heran. "Kenapa kamu di dapur?" Gak. Aku cuma dengar suara," jawab Raffi gugup. Ayu tersenyum tipis. "Mungkin kamu lelah." Dan malam itu berakhir tanpa penjelasan. Beberapa hari berlalu. Ayu mulai sering datang ke rumah Raffi. Tapi tetap ada yang aneh. Dia selalu datang menjelang malam. Tidak pernah siang hari. Ia juga selalu menolak diajak makan bareng. "Aku sudah makan," jawabnya setiap kali Raffi menyodorkan makanan. Dan yang paling aneh, ia tidak pernah mau duduk di dekat cermin. Saat Raffi membeli cermin baru untuk dinding ruang tamu, Ayu meminta agar itu disimpan saja di gudang. "Cermin bikin aku pusing," katanya. Raffi mulai merasa gelisah. Tapi ia juga merasa aneh dengan dirinya sendiri. Ia jatuh cinta. Ayu adalah gadis paling lembut yang pernah ia kenal. Ia peduli, perhatian, dan selalu bisa membaca perasaannya. Tapi setiap malam, Raffi semakin sering bermimpi buruk. Mimpi tentang hutan gelap, tentang suara tertawa perempuan, tentang rambut panjang menjuntai dari langit-langit. Pada malam ketujuh Ayu tinggal bersamanya, Raffi terbangun oleh suara langkah kaki dari atas plafon. Tapi rumahnya rumah satu lantai. Langkah itu berat, pelan. Lalu terdengar suara tawa cekikikan, lirih, seperti sedang bermain-main. Raffi mengambil senter dan membuka pintu loteng kecil di pojok kamar. Ia menyorot ke dalam. Gelap, tapi ada sesuatu di pojok loteng. Sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjang menutupi punggung. "Ayu," sosok itu menoleh pelan. Namun tiba-tiba lampu padam. Gelap, dan ketika Raffi menyalakan senter kembali, loteng kosong. Tak ada siapa-siapa. Jantungnya berpacu liar. Ia menuruni tangga dan segera kembali ke kamar. Ayu terbaring di tempat tidur. Matanya tertutup. Tidur dengan tenang. Tapi, wajahnya menghadap ke arah dinding. Dan saat Raffi menyorotkan senter ke wajahnya, ia tidak melihat bayangan apapun di tembok. Padahal harusnya ada. Cerita belum selesai. Bab ini belum menjelaskan siapa Ayu sebenarnya. Namun malam demi malam mulai memperlihatkan rahasia. Dan Raffi hanya bisa berharap, ia tidak jatuh terlalu dalam. Pagi datang dengan langit kelabu. Matahari enggan menampakkan dirinya, seolah menyadari bahwa ada sesuatu yang tak beres di rumah kecil milik Raffi. Ia bangun dengan leher kaku dan kepala pening. Sisa mimpi buruk masih membekas di matanya. Mimpi tentang Ayu yang berjalan di langit-langit sambil tertawa, bukan tawa manja, melainkan tawa mengerikan yang menggema dan menghantui pikirannya. Raffi memandang Ayu yang masih tertidur. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Bahkan, sehelai rambut pun tak bergerak meski kipas angin menyala. Ia memaksakan diri untuk bangkit dan mandi, mencoba menepis rasa takut dengan air dingin yang mengguyur wajahnya. Tapi bayangan di otaknya tak kunjung hilang. Apakah semalam itu nyata? Ataukah ia hanya berhalusinasi? Setelah sarapan seadanya, ia membuka ponselnya dan mengetik di mesin pencari, ciri-ciri wanita bukan manusia. Deretan artikel horor muncul. Rambut panjang, enggan makan bersama, tidak ada bayangan di cermin, suara langkah di loteng, takut cermin. Dadanya terasa sesak. Semuanya cocok. Terlalu cocok. Tapi tidak, ini Ayu. Perempuan yang selama beberapa minggu terakhir mengisi hidupnya. Yang membuatnya merasa tidak sendirian. Tiba-tiba, Ayu keluar dari kamar. Ia tersenyum seperti biasa, membawa secangkir teh hangat untuk Raffi. "Kamu mimpi buruk, ya?" tanyanya lembut. Raffi terdiam. "Kok kamu tahu?" Ayu hanya tertawa kecil. "Mukamu kelihatan kusut banget. Tidurmu gelisah tadi malam." Raffi mengangguk pelan, tapi hatinya tidak tenang. Ia merasa Ayu menyembunyikan sesuatu. Dan ia tahu,
Cepat atau lambat, ia harus tahu kebenarannya. Hari itu, Raffi sengaja pamit bekerja lebih awal. Padahal, ia hanya ingin menyelidiki. Ia pergi ke warnet tua di tengah kota, tempat teman lamanya, Imron, bekerja sebagai penjaga. "Lu nyari apaan, Vi?" tanya Imron setelah Raffi menjelaskan bahwa ia curiga dengan pacarnya. "Gue pengen tahu, apakah ada berita tentang cewek hilang atau kejadian aneh di sekitar kebun karet 3 atau 4 bulan lalu?" Imron mulai mengetik di layar. Hasilnya membuat tengkuk Raffi dingin. 3 bulan lalu, ada laporan tentang seorang mahasiswi yang hilang misterius saat pulang dari kampus lewat jalan kebun karet. Nama gadis itu, Ayu Lestari. Foto yang terpampang, wajahnya sangat mirip dengan Ayu yang kini tinggal di rumah Raffi. "Ini, gak mungkin," desis Raffi. "Lu yakin itu bukan orang yang sama?" tanya Imron curiga. Raffi hanya mengangguk pelan. Ia pulang dengan langkah gontai, pikirannya kalut. Siapa sebenarnya Ayu? Apakah dia benar-benar manusia? Sesampainya di rumah, Raffi langsung menuju kamar mandi. Ia membuka keran, membasuh wajah berkali-kali. Tapi saat menatap ke arah cermin, ia membeku. Di balik refleksi tubuhnya, Ayu berdiri di ambang pintu. Tapi yang aneh, di cermin, dia tidak terlihat. Raffi berbalik cepat. Ayu tersenyum seperti biasa. "Kamu kenapa, Vi?" Raffi menatap cermin lagi. Refleksi Ayu tetap tidak ada. Ia menelan ludah, mencoba bersikap tenang. "Gak apa-apa, cuma pusing dikit. Kamu harus istirahat," kata Ayu sambil memijat pelan bahu Raffi dari belakang. Tapi Raffi tahu, tangannya sangat dingin. Seperti menyentuh es batu. Malamnya, Raffi pura-pura tidur. Ia memejamkan mata, mengatur napas pelan. Tapi dari celah matanya yang sedikit terbuka, ia melihat Ayu duduk di kursi di pojok kamar, menghadap ke arahnya. Ia tidak tidur. Ia hanya duduk, dan menatap Raffi dalam diam selama berjam-jam. Waktu berjalan lambat. Detik demi detik terasa seperti menusuk. Hingga akhirnya, menjelang jam 2 dini hari, Ayu bangkit. Ia melangkah pelan menuju dapur. Raffi pun bangkit perlahan dan mengikutinya. Dari balik dinding, ia mengintip. Ayu berdiri membelakangi meja. Rambutnya tergerai panjang, menutupi sebagian besar punggungnya. Tapi yang membuat Raffi menahan napas, Ayu tiba-tiba mulai melengkungkan tubuhnya ke belakang. Perlahan. Tidak wajar. Lehernya menengadah hingga kepala hampir menyentuh punggung, dan mulutnya terbuka lebar, seperti menahan jeritan panjang. Tapi tidak ada suara. Raffi mundur perlahan, jantungnya berdebar kencang. Ia kembali ke kamar, pura-pura tidur sebelum Ayu kembali. Pagi harinya, ia sudah bulat. Ia harus tahu kebenaran. Ia kembali ke warnet dan mencari alamat orang tua Ayu berdasarkan berita yang kemarin dibaca. Ternyata mereka tinggal di pinggiran kota. Rumah tua dengan halaman penuh pohon rambutan. Ia mengetuk pintu, dan seorang wanita paruh baya membukakan. "Saya Raffi, Bu. Saya mau tanya tentang Ayu Lestari." Wajah wanita itu langsung berubah pucat. Ia menunduk, menahan tangis. "Kamu kenal Ayu?" "Iya, Bu. Tapi saya bingung. Saya sering bersama dia. Tapi, saya juga baca dia sudah hilang." Wanita itu menghela napas panjang. "Ayu itu anak saya? 3 bulan lalu, dia pamit pulang dari kampus. Tapi tak pernah sampai rumah. 3 hari kemudian, tubuhnya ditemukan tergantung di pohon karet. Ternyata, ia jadi korban kekerasan, lalu digantung untuk menutupi jejak." Raffi terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ayu itu anak baik, dia gak layak mendapat semua itu. "Bu," suara Raffi parau. "Apa ibu pernah merasa Ayu masih ada?" Perempuan itu menatap Raffi dengan tatapan tajam. "Kadang, aku mimpi. Dia berdiri di depan rumah, melihat ke arahku. Tapi tidak masuk. Cuma berdiri sambil tersenyum." Raffi pulang dalam kondisi tubuh lemas. Hatinya seperti tertusuk. Ia merasa bersalah. Selama ini, ia mencintai seseorang yang ternyata sudah meninggal. Malam itu, Raffi memutuskan untuk bicara jujur. Ayu muncul seperti biasa, dengan senyum lembut dan teh hangat di tangan. Tapi kali ini, Raffi menatapnya dalam-dalam. Ia tidak tersenyum. Ia hanya bertanya satu kalimat. "Kamu manusia atau bukan?" Ayu terdiam. Lama. Lalu ia duduk di samping Raffi. Tatapannya berubah. Dingin. Kosong. "Apa kamu akan usir aku kalau aku bilang tidak?" Raffi menelan ludah. "Aku hanya ingin tahu." Ayu menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak tersenyum. "Aku tidak pernah minta untuk kembali. Tapi kamu yang memberiku ruang. Kamu yang memberiku kehangatan.
dan aku menyukai itu. Jadi, kamu memang bukan manusia lagi. Ayu mengangguk pelan. Aku hanya ingin merasakan cinta, sekali lagi, sebelum aku benar-benar pergi. Raffi menangis. Ia tidak tahu perasaannya sendiri. Antara takut, sedih, dan cinta yang entah kenapa belum juga hilang. Tapi malam itu belum berakhir. Tepat pukul 12 malam, seseorang mengetuk pintu rumah Raffi. Tok tok tok. Raffi bangkit. Ayu juga berdiri, tapi wajahnya pucat. "Jangan buka pintu itu," bisiknya. "Kenapa?" "Dia datang untuk membawaku kembali." Tok tok tok. Ketukan itu semakin keras, semakin berat, seperti ingin mendobrak. Ayu memeluk Raffi. "Kalau aku harus pergi, tolong jangan lupakan aku." Dan saat pintu terbuka sendiri, angin dingin menyapu seluruh ruangan. Bayangan hitam menyelimuti rumah. Sosok tinggi besar berdiri di ambang pintu. Tak berbentuk jelas, tapi dari balik kabut, suara berat terdengar. "Sudah saatnya." Ayu menoleh pada Raffi. Air mata menetes dari matanya. "Terima kasih, Raffi." Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi kabut. Terbang bersama angin, menyatu dengan malam. Dan Raffi hanya bisa menjerit, "Ayu." Sejak kepergian Ayu malam itu, rumah Raffi menjadi sunyi. Sunyi yang bukan sekadar hening, melainkan dingin, lembab, dan seperti ditelan kesepian dari dunia lain. Ia sudah mencoba hidup seperti biasa. Makan sendiri, tidur sendiri, bangun sendiri. Tapi di sudut-sudut rumah, bayangan Ayu masih terasa. Di kursi sudut ruang tamu tempat ia sering duduk. Di dapur tempat ia membuat teh. Bahkan di kamar mandi, cermin masih menyimpan pantulan yang tidak seharusnya ada. 3 hari berlalu. Tapi malam Jumat itu, semua berubah. Langit gelap pekat. Hujan turun seperti mencuci dosa-dosa yang pernah disembunyikan malam. Petir menyambar pohon di belakang rumah Raffi. Dan dari kamar, ia mendengar suara lembut yang pernah sangat ia rindukan. "Raffi!" Ia menoleh. Tubuhnya gemetar. Ayu berdiri di ambang pintu kamar. Tapi ia bukan Ayu yang dulu. Wajahnya pucat seperti mayat. Matanya kosong dan cekung. Tubuhnya menggantung sedikit dari lantai. Bajunya sobek, kotor oleh lumpur dan tanah. "Ah, Ayu, aku tidak bisa pergi, Raffi. Aku terikat." "Terikat, apa maksudmu?" "Aku tidak bisa meninggalkan dunia ini karena seseorang telah memanggilku melalui perjanjian darah." Raffi menahan napas. "Perjanjian darah? Siapa yang melakukan itu?" tanyanya pelan. Ayu memandang keluar jendela, lalu menatap kembali ke arah Raffi. "Kau harus ke tempat di mana aku digantung, malam ini, sebelum semuanya terlambat." Tanpa banyak tanya, Raffi mengenakan jaket, mengambil senter, dan langsung menuju kebun karet di pinggiran kota. Hujan belum reda. Sepanjang perjalanan, ia merasa seperti diikuti. Tapi ia tetap melangkah. Setibanya di lokasi, suasana makin mencekam. Pepohonan tinggi menjulang, dan kabut mulai turun. Lalu, ia melihatnya. Sebuah pohon besar dengan bekas tambang tali tergantung di salah satu cabangnya. Tanah di bawahnya tampak basah dan merah, seperti baru saja digali. Saat ia mendekat, tubuhnya membeku. Seorang pria tua berjubah hitam berdiri di sana. Wajahnya penuh luka bekas terbakar. Matanya menatap tajam ke arah Raffi. "Kau yang telah membuatnya betah di dunia ini. Siapa kamu?" "Aku dukun yang pertama kali memanggilnya. Aku butuh jiwanya untuk menjaga pagar gaib milikku. Tapi karena kamu, dia lupa tujuan panggilannya." Raffi mundur. Ayu tidak ingin menjadi bagian dari itu. Biarkan dia pergi. Tidak semudah itu. Perjanjian darah tak bisa diputus tanpa pengorbanan. Petir menyambar. Dukun itu mengeluarkan pisau pusaka dari balik jubahnya. Tanpa basa-basi, ia menyerang Raffi. Tapi sebelum pisau itu sempat menyentuh dada Raffi, angin kencang menerjang. Ayu muncul dari balik kabut, kali ini dengan wujud menyeramkan. Matanya merah, rambutnya terurai basah, dan tubuhnya dipenuhi luka menganga. Ia menjerit panjang, jeritan yang bisa merobek gendang telinga. Dukun itu terpental, menghantam batang pohon dan tak bergerak. Ayu menatap Raffi. "Sekarang, waktunya mengakhiri ini semua. Tapi aku butuh bantuanmu, Raffi. Apa yang harus aku lakukan?" "Kau harus bakar tempat ini, dan kubur benda ini," katanya sambil menyerahkan gelang kecil dari rambut manusia yang terikat benang merah darah. Raffi tidak bertanya lagi. Ia membakar pohon tempat Ayu dulu digantung. Api menyala tinggi, menjilat malam. Lalu ia menggali tanah dan mengubur gelang itu sedalam mungkin. Ayu berdiri dalam diam, dan saat api mulai mengecil, tubuhnya memudar sedikit demi sedikit.
Aku akan benar-benar pergi setelah ini, Raffi. Jangan, tapi aku tidak bisa tinggal. Cintamu sudah menyelamatkanku. Air mata Raffi mengalir. Ayu mendekat, menyentuh pipinya dengan tangan dingin. Doakan aku agar tenang di sisi Allah, dan dalam sekejap, Ayu hilang. Tak bersisa. Bahkan kabut pun lenyap. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, Raffi merasa damai. Rumahnya terasa lebih hangat, lebih terang. Tapi tetap saja, hampa. Ia duduk di meja makan, membuka sebuah buku catatan kecil milik Ayu yang sebelumnya tidak pernah ia sentuh. Di dalamnya, ada tulisan tangan Ayu. Jika suatu saat kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada. Tapi tolong jangan benci aku. Aku hanya ingin tahu seperti apa rasanya dicintai tanpa takut, tanpa dikejar waktu, dan tanpa diburu roh-roh jahat. Raffi, kamu telah memberiku itu. Terima kasih. Seketika, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Raffi memeluk buku itu seperti memeluk kenangan yang tak mungkin kembali. Beberapa minggu kemudian, Raffi pindah rumah. Ia tahu, hidup harus berjalan. Tapi malam-malam tertentu, saat hujan turun dan angin menerpa jendela, ia kadang melihat sosok di luar kaca. Sosok perempuan dengan rambut panjang, berdiri menatap dari jauh. Tak masuk, tak mendekat. Hanya berdiri dan tersenyum. Dan Raffi tahu, itu Ayu. Bukan untuk menakutinya, tapi untuk memastikan bahwa ia baik-baik saja. Kadang cinta hadir dalam bentuk yang tak bisa dijelaskan. Tapi keikhlasan dan keberanian melepaskan adalah bentuk cinta tertinggi. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka mati. Bahkan mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Al-Baqarah ayat 154. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan kisah ini, silakan klik tombol like, tuliskan komentarmu di bawah, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.